selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Selisona dengan NIM 2110322433. Yang terhormat kepada Ibu Animuani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen agribisnis, yang tercinta teman-teman rekan belajar dari kelas G. Baiklah, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Tanaman Pangan Hasil Produksi Beras di Kabupaten Landak. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Padi atau dalam bahasa latinnya Origia sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Di Indonesia, tanaman padi menjadi tanaman yang paling penting karena sumber makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras yang dihasilkan dari padi itu sendiri. Adapun klasifikasi tanaman padi adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivision Spermatophyta, Diviso Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, Ordo Cyperales, familia Poaceae, genus Oryza L, dan spesies Origia sativa L. Di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Landak, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Hal itu dikarenakan sumber daya alam di Kabupaten Landak masih sangat melimpah, sehingga penduduk memanfaatkan SDA tersebut sebagai wadah untuk bertahan hidup dengan mengelola apapun yang ada di dalamnya, misalnya dalam usaha tani, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Penduduk di daerah setempat memanfaatkan tanahnya untuk berladang, yang kemudian menghasilkan padi dan beras. Dalam penelitian ini, saya akan mengulas permasalahan mengenai kebutuhan pangan Kabupaten Landak dalam waktu 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai 2021, di mana data yang diperoleh untuk penelitian ini dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Landak selama 2 tahun terakhir dan jumlah produksi beras dalam waktu 2 tahun terakhir juga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Landak berjumlah sebanyak 397,610 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 208,270 jiwa, sementara perempuan 189,340 jiwa. Pada tahun berikutnya, tahun 2021, penduduk di wilayah Kabupaten Landak semakin meningkat mencapai 404,115 jiwa. Sementara itu, di sisi lain, berdasarkan data BPS Kabupaten Landak, pada tahun 2020, produksi padi yang dihasilkan mencapai 778,17 ribu ton GKG, dan produksi berasnya berjumlah 457,99 ribu ton. Hingga pada tahun 2021, BPS Kabupaten Landak menyatakan produksi padi mencapai 104,415 ton GKG dan produksi berasnya mencapai 457,18 ribu ton. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah 1. Bagaimana kondisi produksi beras di Kabupaten Landak? 2. Hubungan antara jumlah penduduk per tahunnya di Kabupaten Landak dengan jumlah produksi beras yang dihasilkan. 3. Bagaimana kebutuhan pokok pangan Kabupaten Landak? Tujuan daripada tulisan ini adalah untuk menginformasikan dan mengkaji jumlah produksi dari perkembangan sektor pertanian pada wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Landak, dan juga untuk mengetahui kebutuhan pangan para penduduk wilayah Kabupaten Landak 2 tahun terakhir dengan meneliti permasalahan yang terkait antara jumlah penduduk dengan jumlah produksi beras. Bab 2. Metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian analisis korelasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara membandingkan data produksi beras yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan jumlah penduduk di Kabupaten Landak untuk mengetahui sudah tercukupinyakah kebutuhan pangan di Kabupaten Landak. Menurut salah satu ahli yaitu Creswell, mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah upaya untuk menyelidiki masalah, di mana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menentukan variabel, dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X
akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, variabel Y. Populasi dan sampel. Populasi, menurut salah satu ahli Jarwanto, populasi adalah jumlah total dari satu satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendaklah diteliti, dan satuan-satuan tersebut mulanya unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi untuk diulas lebih lanjut oleh saya adalah warga keseluruhan dari penduduk Kabupaten Landak yang dimana akan diteliti 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai 2021. Sampel menurut Sugiono adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi tersebut bernilai besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Sampel pada penelitian ini berupa jumlah produksi beras dalam waktu 2 tahun terakhir, yang menjadi acuan penulis untuk menganalisis kondisi produksi beras pada Kabupaten Landak, yaitu dari tahun 2020 sampai 2021. Metode pengumpulan data. Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian, saya menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara dataset statistik, karena dianggap lebih efisien waktu dan tenaga dan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dengan hanya mengakses dataset hasil survei lembaga lain tanpa menyebar kuesioner ke lapangan. Yang tentunya dataset tersebut juga memiliki fakta kuat dan akurat untuk diteliti. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Dataset yang digunakan biasanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan data-data terkait permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk mengetahui hubungan antar variabel, maka saya menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson, yaitu di mana Rxy adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi dapat bernilai positif atau negatif dan berada pada rentang negatif 1 dan 1. Jika Rxy mendekati negatif 1 atau 1, maka hubungan keeratan dua variabel semakin kuat. Jika nilainya mendekati 0, maka hubungan keeratan dua variabel semakin lemah. Berikut ini adalah interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi. 0 ke 0,2 menyatakan hubungan keeratan sangat lemah. 0,2 ke 0,4 menyatakan hubungan keeratan lemah. 0,4 ke 0,7 menyatakan hubungan keeratan cukup kuat. 0,7 ke 0,9 menyatakan hubungan keeratan kuat. 0,9 ke 1 menyatakan hubungan keeratan sangat kuat. Yang diketahui, X adalah jumlah penduduk Kabupaten Landak per tahun. Y adalah jumlah produksi beras Kabupaten Landak per tahun. Untuk mendapatkan nilai komponen tersebut, berikut tabelnya. Sehingga nilai yang dihasilkan adalah nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus koefisien korelasi sehingga dapat dihitung nilai koefisien korelasinya, yaitu sesuai dengan interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi tersebut, maka hubungan antara jumlah penduduk Kabupaten Landak pada 2 tahun terakhir dengan jumlah produksi beras di 2 tahun terakhir adalah pada posisi 0,4, yang menyatakan bahwa hubungan keeratan kedua variabel lemah atau tidak cukup kuat. Hal itu menandakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, kebutuhan pangan masih tetap tercukupi, akan tetapi untuk perbandingan hasil produksi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Landak mengalami penurunan. Namun kabar baiknya, penurunan pada hasil produksi beras tersebut sangat minim sehingga tidak sangat mempengaruhi kebutuhan pangan penduduk di Kabupaten Landak. 3. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian di atas, maka hasil yang perlu digarisbawahi untuk dibahas lebih jelas adalah mengenai rumusan masalahnya, yaitu 1. Kondisi produksi beras di Kabupaten Landak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Yang kedua, hubungan antar jumlah penduduk wilayah Kabupaten Landak dengan jumlah hasil produksi berasnya dalam waktu 2 tahun terakhir.
3. Kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Landak. 1. Produksi beras di Kabupaten Landak dalam waktu 2 tahun terakhir. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, produksi beras dari tahun 2020 sampai 2021 kemarin mengalami penurunan yang tadinya mencapai 457,99 ribu ton, kemudian pada tahun 2021 turun hingga 457,18 ribu ton. Berikut tabel dari penurunan hasil produksi beras di Kabupaten Landak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi beras berdasarkan tabel di atas adalah faktor tenaga kerja, lahan, benih, pupuk, dan pestisida. 2. Hubungan antar jumlah penduduk wilayah Kabupaten Landak dengan jumlah hasil produksi beras dalam waktu 2 tahun terakhir. Berdasarkan penelitian di atas, hubungan antar jumlah penduduk dan jumlah produksi beras di Kabupaten Landak dalam waktu 2 tahun terakhir menunjukkan hubungan keeratan yang lemah atau tidak cukup kuat. Hal tersebut diketahui melalui tahap penelitian dengan rumus-rumus koefisien korelasi Pearson di mana hasil yang didapatkan adalah 0,4. Pada titik tersebut, interpretasi besarnya nilai koefisien dinyatakan lemah atau tidak cukup kuat. Adapun berikut tabel dari jumlah penduduk wilayah Kabupaten Landak dengan jumlah produksi beras pada tahun 2020 sampai 2021. Ya, kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Landak. Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Landak, pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, dan atau keadaan darurat serta melindungi petani atau produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen. Adapun kebutuhan pangan di Kabupaten Landak yang disampaikan oleh Caroline kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Landak terutama hasil pertanian padi sudah mencukupi yang dibuktikan dengan hasil panen padi yang saat ini dicapai. Selain itu, Caroline pun menegaskan di Kabupaten Landak juga mempersiapkan komoditas pangan lainnya yaitu jagung. Saat ini ditargetkan lahan lebih dari 5.000 hektar yang berasal dari lahan peremajaan sawit untuk ditanami jagung sebagai upaya penyediaan pangan. Kurang lebih dari ada 800 hektar lahan peremajaan sawit yang akan ditanami jagung pada tahun ini. Target ini dalam waktu dekat kami akan menanam jagung paling tidak kurang lebih 5.565 hektar, tegasnya. 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil produksi beras di Kabupaten Landak mengalami penurunan dalam angka yang lebih kecil untuk 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian, hubungan antar variabel jumlah penduduk dan jumlah produksi beras dinyatakan masih lemah atau tidak cukup kuat, yang dimana hal tersebut mempengaruhi dalam kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Landak. Akan tetapi, dalam penelitian ini, nilai koefisien korelasinya tidak benar-benar berada pada posisi sangat lemah, sehingga dalam posisi 0,4, kebutuhan pangan di Kabupaten Landak masih tetap dapat terpenuhi. Apabila seandainya posisi nilai koefisien korelasinya menghasilkan angka 1, maka dinyatakan Kabupaten Landak akan mengalami surplus dalam produksi beras. Saran. Terkait dengan hal tersebut, saya berharap untuk produksi beras di tahun berikutnya semoga akan meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk lembaga-lembaga pemerintah yang ikut bertanggung jawab dalam sektor pertanian dan kebutuhan pangan, Kabupaten Landak sebaiknya terus memberikan pelayanan yang cukup juga kepada petani agar produksi beras yang dihasilkan tidak hanya surplus dalam kuantitasnya, namun juga surplus dalam kualitasnya. Lembaga-lembaga pemerintah juga perlu memperhatikan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan produksi padi dan beras yang kemudian ditindaklanjuti agar mengarah pada harapan dan tujuan seluruh masyarakat Kabupaten Landak. Baiklah, hanya itu dari saya. Terima kasih kepada pendengar. Lebih dan kurangnya saya serahkan kepada Ibu Aning Muani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen agribisnis agar mengoreksinya. Terima kasih.